Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tujuan dibentuk video ini adalah untuk memungkinkan alfiah kita ya, dengan disyarah sedikit yang tidak ada di kitab mukhtarat dan mulakhos, kitab-kitab sebelum alfiah atau kitab dasar ya. Di sini saya bacakan baitnya, lalu artinya kalau ada harus disarah. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Muhammad alias Ibnu Malik berkata, aku memuji Tuhanku yaitu Allah sebaik-baik raja. Musallian ala Nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Seraya bersolawat atas Nabi terpilih dan untuk keluarganya yang menyempurnakan kemuliaan. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Aku memohon pertolongan Allah dalam menyusun kitab alfiyah ini. Di dalamnya terkandung penjelasan yang dimaksud ilmu nahwu. Lalu di sini tuqarribul aqsa bil lafdhin mujazi wa tafsitul badla bi wa'din munjazi. Mendekatkan yang jauh dengan ungkapan yang diringkas ya, mujazi diringkas, memberi pemberian dengan janji yang terlaksana. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Ya, di situ tabsutu. Lalu lanjut, wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhtin. Mengharap ridho tanpa kebencian. Qaimatan alfiyata banu mu'ti, seraya mengungguli alfiyah ibnu mu'ti. Wa huwa bisabaqin haizun tafdilan mustaujibun sana'iyal jamila. Sebab dahulu beliau memperoleh keutamaan ya, wa huwa bisabaqin haizun tafdilan mustaujibun sana'iyal jamila, yang berhak pujian baikku wallahu yaqdi bi hibatin wafirah. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah bagiku, li walahu, bagiku dan baginya, fi darajatil akhirah, dan baginya di kedudukan akhirat. Lalu berikutnya yaitu tentang kalam ya di sini. Bab kalam dan al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan sesuatu yang terbentuk darinya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam menurut istilah kami ialah lafaz yang bermakna lengkap seperti istaqim. Istaqim karena dari fiil dan fa'il ya di situ. Jadi lengkap. Kalamuna mufidun, lafzun mufidun ya. Kalam itu pasti lafaz yang mufid, berfaedah, ada maknanya. Dan kalim ialah isim ya. Kalim adalah isim, fiil dan huruf ya. Jadi kalim itu kadang terdiri dari 2 atau 3 kata ya, di situ terdiri dari isim, fiil dan huruf. Lalu wahiduhu kalimatun, bentuk tunggal kalim ialah kalimat atau kata ya. Wal qaul am, qaul itu umum. Maksud di sini adalah qaul bisa bisa masuk ke kalim, bisa juga masuk ke kalam. Itu namanya qaul ya. Terkadang yang dimaksud kalimah sama dengan kalam ya. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Terkadang yang dimaksud kalimah atau kata sama dengan kalam. Ya, saya ulang lagi ringkasannya, dari kalam munalafdun mufidun kastaqim sampai wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kalam itu terdiri dari minimal 2 kata ya, dan mufid gitu ya. Itu kalam. Lalu kalau kalim terdiri lebih dari 1 kata dan tidak mufid ya. Kalau kalim tidak mufid, misalnya in qoma zaidun gitu ya. Itu kalimatnya masih belum lengkap ya. Jika Zaid berdiri, berarti kalau jika berarti kan ada yang harus dilengkapi. Lalu kalimat itu kata ya. Lalu qaul itu kadang kalam, kadang kalim juga disebut qaul ya.
Jadi qaul itu bisa kalam, bisa kalim. Jadi qaul itu adalah kadang kalam dan kalim juga kedua-duanya disebut qaul gitu. Lalu sekarang bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Ya, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal, ya, dengan jar, tanwi ini adalah ciri-ciri isim, ya, yaitu terbedakan. Di situ isim dapat dibedakan darinya atau tamyizun hasal. Lismi tamyizun hasal. Isim bisa dibedakan, yaitu dengan huruf jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan al, dan dengan musnad. Ya, untuk pelengkapnya pada syarah alfiyah yaitu tentang macam-macam tanwin, ya, di situ karena isim bisa dibedakan dari tanwin. Maka macam-macam tanwin di syarah alfiyah adalah satu, tanwin tamkin, yaitu tanwin isim mu'rab, ya, tanwin pada isim mu'rab. Yang kedua adalah tanwin tankir, yaitu tanwin isim mabni. Contoh yaitu sibawaihin. Nah, di situ hin ada tanwinnya, ya, sibawainya, untuk membedakan ma'rifat dan nakirahnya. Lalu nomor 3, tanwin muqabalah, yaitu tanwin jamak muannas salim. Ini saya cepat, ya, ngomongnya karena memang sudah tingkat alfiyah, otomatis bahasa Arab dasar sudah paham. Kalau mau dilambatin silakan diklik titik 3 di pojok kanan atas YouTube, pilih jangan normal tapi 0,75 agar lebih lambat, ya, silakan. Lalu yang nomor 3 adalah tanwin muqabalah, yaitu tanwin jamak muannas salim, ya, namanya tanwin muqabalah. Lalu yang keempat adalah tanwin iwad, yaitu terbagi menjadi 3, ya, untuk tanwin iwad ini. Yang pertama, iwad itu pengganti, ya. Yang pertama mengganti apa? Mengganti pada kata id. Di situ contohnya adalah hina idzin. Jadi di sini hina idzin, id di situ ada id, ya. Tanwin sebagai idnya di tanwin, ya, idzin menjadi, ya, tadinya id menjadi idzin. Tanwin sebagai ganti yang di mahdzuf, misalnya id balaghatir ruhul hulqum, ya, gitu, ya. Nah, di situ zin di situ pengganti kata yang dibuang, yaitu balaghatir ruhul hulqum. Itu ada di ayat Al-Qur'an, ya. Hina idzin. Lalu nomor B yaitu tanwin tarannum, yaitu pada syair ini, ya, sebagai ganti alif, diganti menjadi tanwin. Misalnya ba belakangnya menjadi ban, gitu. Itu tanwin tarannum. Lalu nomor tarannum, ya. C, tanwin goli. Tanwin goli itu tanwin pada qafiyah. Qafiyah akhir bait syair, ya. Kata di dalam akhir bait syair itu qafiyah, yaitu qafiyah yang muqayyadah atau yang akhir baitnya bersukun pada syair, itu namanya tanwin goli namanya. Lalu berikutnya tanwin yang jadi ciri-ciri isim adalah selain tanwin tarannum dan goli, karena dua tanwin ini, yaitu tarannum dan goli ini bisa masuk pada isim, fiil, dan huruf, ya. Jadi yang masuk dalam macam-macam tanwin adalah dari nomor 1 sampai nomor 4, ya. Tamkin, tankir, muqabalah, iwad, ya. Nah, iwadnya itu selain yang tarannum dan goli. Adapun yang id itu masuk pada ciri-ciri isim, gitu, ya. Jadi ada pengecualian, yaitu tanwin tarannum dan goli tidak masuk dalam ciri-ciri isim karena dia bisa masuk tanwin ini bisa masuk pada isim, pada fiil, dan huruf, ya, karena di sini membahas ciri-ciri isim. Di sini bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali.
Nah, di situ ada fi'lun yanjali. Maksudnya adalah ini tentang ciri-ciri fi'il yang untuk bait ini. Ciri-ciri fi'il yang pertama adalah bita fa'alta, yaitu ta pada fa'alta, fi'il madi ta di situ ya. Lalu atat pada ta ta'nis berarti ciri-cirinya. Lalu yang berikutnya fa'alta berarti ta fa'il, atat berarti ta ta'nis. Lalu wa yaf'ali dan ya pada if'ali. If'ali adalah fi'il amr ya. Itu ya di situ. Lalu berikutnya ya fa'il fi'il amr ya di situ. Lalu wanuni akbilanna, itu akbilanna berarti nun sakilah ya, atau nun khafifah di situ bisa masuk. Lalu untuk yang fi'il mudhari tidak disebut dengan ya dhamir di situ. Misalnya yadribu atau tadribina ya, itu tidak disebut dengan ya dhamir, tapi disebut dengan ya fa'il. Kenapa? Karena kalau disebut dengan ya dhamir maka nanti tidak masuk dalam ciri-ciri fi'il. Karena kalau disebut ya dhamir, contohnya di situ ada nanti ya mutakalim yang dia bisa masuk pada isim, contohnya kitabi. Nah, itu kan ya mutakalim, ya dhamir juga. Maka tidak disebut ya dhamir dalam fi'il mudhari, tapi disebut ya fa'il ya, untuk membedakan antara ciri isim dengan ciri fi'il. Lalu berikutnya siwa humal harfu ya, siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'u yali wa lam ka yasham. Siwa humal harfu adalah maksudnya selain dari ciri-ciri di atas tadi, yaitu ciri-ciri isim dan fi'il, maka selain itu maka dia disebut huruf gitu. Kahal wa fi walam ya, seperti huruf hal dan dan fi di situ, dan lam pada fi'il mudhari ya. Maka itu adalah contoh untuk huruf. Di sini ada penjelasan secara sedikit. Untuk huruf dibagi dua, ada huruf mukhtas, ada huruf tidak mukhtas. Huruf mukhtas adalah huruf yang khusus hanya masuk pada salah satu fi'il atau isim gitu ya. Adapun kalau huruf yang tidak mukhtas adalah contohnya hal, maka hal tersebut bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, makanya disebut huruf tidak mukhtas, ghairu mukhtas. Lalu di sini untuk huruf yang mukhtas dibagi dua, yaitu mukhtas atau khusus masuk pada isim, contohnya adalah fi. Lalu yang mukhtas atau khusus masuk pada fi'il adalah lam. Ya, itu syarah sedikit ya. Dari situ lafaznya walam fi'lun mudhari ya. Jadi lam pada fi'il mudhari, yaitu contohnya lam ka yasham gitu ya. Lam yasham gitu. Ya, wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Bedakanlah fi'il madhi dengan ta ya, yaitu ta fa'il dengan ta ta'nis, dhahabtu, dhahabat misalnya. Dan tandailah fi'il amr dengan nun, yaitu nun khafifah atau nun sakilah, contohnya ukhrujanna atau idriban gitu ya. Itu untuk membedakan fi'il amr dengan nun taukid bila mengandung arti perintah gitu ya. Lalu wal amru in lam yakulin nuni mahal, kalimat bermakna amr, wal amru in lam yakulin nuni, apabila tidak menerima nun taukid ya, mahal fihi fahuwasmun nahwu soh wa hayyahal. Fahuwasmun, maka dia adalah isim fi'il. Ismun di situ adalah maksudnya isim fi'il. Nahwu contohnya soh dan hayyahal, seperti lafaz soh dan hayyahal. Nah, soh di sini artinya adalah semakna dengan kata fi'il uskut, yaitu diamlah.
Lalu hayyahal maknanya adalah akbil, kemarilah. Ya, walismu minhu mu'rabun wa mabniyun li syabahin minal hurufi mudani. Sebagian isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni karena keserupaan yang dekat dengan huruf. Kasyabahil wad'i fil kasyabahil wad'i fi samai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Yaitu fiil ini mirip dalam letaknya, ya, wad'i itu letaknya dalam pada bentuk dan letaknya. Contohnya di dua contoh yaitu ji'tana lalu dorobtu. Di situ tu sama na, yaitu domir di situ adalah mirip dalam bentuk dan letaknya karena dia hanya satu bentuk yaitu satu huruf seperti satu huruf, maka dia makanya disebut mirip fiil mirip isim mirip huruf ya. Tu dan na di situ adalah keserupaan yang mirip dengan huruf karena dia terdiri dari satu huruf tu lalu na, dua huruf. Dua yaitu wal maknawi, yaitu mirip maknanya dibagi dua ya. Isim yang mirip dengan makna huruf yang ada. Yang pertama ya, mirip maknanya adalah dibagi dua. Satu, isim yang mirip dengan makna huruf yang ada. Contohnya adalah fi mata wa fi huna, dalam mata di sini ya. Mata adalah isim yang mirip dengan makna huruf yang ada. Karena mata di situ adalah mirip dengan huruf istifham. Dan mirip juga dengan in syartiyah maknanya, itu dalam segi makna. Lalu nomor dua, isim yang mirip dengan makna huruf yang tidak ada. Contohnya adalah di situ wafi huna di sairnya. Huna di situ adalah mirip huruf yang seharusnya huruf tersebut diletakkan yang maknanya huna kan di sini, maka di sini ini bukan di sana. Jadi mirip keserupaan dengan ada yang dibuang yaitu yang tidak ada yaitu bukan di sana, yaitu huruf nafi di situ. Itu arti dari huna ya. Jadi mirip huruf la huna gitu. Tidak di sini. Lalu berikutnya waqaniya batin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqorin usila. Dan keserupaan gantian dari fi'il tanpa terpengaruh amil ya. Karena di situ kemiripan karena menggantikan kedudukan fiil ya, dan isim di sini kemiripan isim berikutnya yaitu kemiripan karena menggantikan kedudukan fiil dan tidak terpengaruh amil. Contoh yaitu isim fiil daroki zaidan. Daroki zaidan, pukullah Zaid. Daroki adalah mirip huruf karena tidak terpengaruh oleh amil. Ya, jadi isim daroki adalah mirip huruf karena daroki di situ adalah isim fiil yang tidak tentunya yang tidak terpengaruh oleh amil. Lalu contoh isim yang menggantikan fiil tapi dapat dipengaruhi amil, contohnya adalah dorban zaidan. Dorban menggantikan fiil idrib tapi tidak mabni ya. Jadi dorban di situ kan mu'rab di situ, maka dia yang tidak mirip dengan huruf di sini karena terpengaruh amilnya fiil ya. Dorban itu terpengaruh amilnya fiil di situ, yaitu dinasobkan oleh fiil yang tidak disebutkan. Lalu yang fiil bila ta'asurin sudah, lalu wakaf tikorin usila ya. Jadi di sini kemiripan isim dengan huruf yang berikutnya yaitu karena iftikor. Iftikor di situ maksudnya adalah mirip isim tersebut dengan huruf karena dalam hal iftikor membutuhkan yang lain, ketergantungan dengan yang lain. Contohnya adalah isim mausul alladzi ya. Isim alladzi
dia selalu butuh silah mausul ya, alladzi selalu butuh silah mausul, seperti huruf yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh kata lainnya. Itu yang dimaksud dengan kata kaftikorin di bait ini. Lalu isim mabni ada 6 ya. Ada isim domir, isim isyarat, isim istifham, isim fi'il, isim syarat, isim mausul. Itu ringkasan macam-macam isim mabni. Lalu berikutnya, bait wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Isim mu'rab ialah isim yang terbebas dari keserupaan dengan huruf ya. Seperti ka ardin wa suma, seperti lafaz ardin dan suma. Lalu untuk kata suma sendiri di situ ada yang membaca dengan sumun, simun, sima, suma. Lalu isim mu'rab terbagi menjadi 2 di syarahnya ya, yaitu mutamakin amkan, yaitu isim yang menerima tanwin atau namanya isim munsorif seperti zaidun. Lalu dan mutamakin ghairu amkan, yaitu isim yang ghairu munsorif atau tidak menerima tanwin. Contohnya adalah masajidu, ahmadu. Isim yang ghairu munsharif ialah isim yang mabni, sedangkan isim yang mutamakin ialah isim yang mu'rab. Kesimpulannya, isim itu ada 2 macam, yaitu mutamakin amkan dan mutamakin ghairu amkan.